Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati dosen penguji. Di sini saya akan mempresentasikan RPP yang saya pilih dengan judul Cita-citaku menjadi anak soleh. Temanya cita-citaku menjadi anak soleh dengan subtema orang jujur disayang Allah. RPP ini di kelas pembelajarannya di kelas 5 pada semester 1. Nah, pada RPP ini terdiri dari kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini diambil dari Permendikbud, kemudian kompetensi dasar juga diambil dari Kemendikbud. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini saya jabarkan dari kompetensi dasar. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya ambil juga dari indikator pencapaian kompetensi dasar. Jadi KD pada materi ini adalah meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cermin dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mencontohkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah meyakini bahwa perilaku jujur sebagai cerminan dari iman, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan bentuk-bentuk perilaku jujur, menyebutkan manfaat perilaku jujur, menganalisis pentingnya perilaku jujur, dan mempraktekkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah melalui ceramah interaktif dengan slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan makna perilaku jujur dengan benar. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan bentuk-bentuk dan manfaat perilaku jujur dengan benar. Melalui pembelajaran problem-based learning, dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, melalui tayangan video, peserta didik dapat mempraktekkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, materi pembelajaran pada RPP ini adalah cita-citaku menjadi anak saleh, subtema jujur, itu sudah terlampir di RPP. Dengan sub-sub temanya yaitu yang pertama pengertian perilaku jujur, bentuk-bentuk perilaku jujur, kemudian manfaat dari perilaku jujur. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran pada RPP ini saya menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK. Kemudian model pembelajarannya problem-based learning. Kemudian metode yang digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Kemudian media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pilih adalah video dan PowerPoint materi. Alat peraga ada laptop, speaker, dan LCD. Kemudian sumber belajar, kitab Al-Quran dan terjemah, buku PAI dan Budi Pekerti kelas 5 dari Kemendikbud. Kemudian PPT tentang perilaku jujur. Selanjutnya kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3. Yang pertama kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan diawali dengan guru mengawali pembelajaran dan salam. Kemudian guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru mengaitkan materi, tema dengan materi yang sebelumnya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi gambaran tentang manfaat pembelajaran yang akan dipelajari, kemudian mengarahkan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui gambaran garis besar sebagai kemampuan awal peserta didik, kemudian menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran dan pembagian kelompok belajar, itu di kegiatan pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti ada penyajian materi, yaitu dengan guru menyajikan materi melalui video pembelajaran dan slide PowerPoint tentang perilaku jujur. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik.
Selanjutnya ada penyajian masalah. Karena saya menggunakan problem based learning, jadi ada penyajian masalah. Jadi guru menampilkan gambar-gambar tentang masalah yang terjadi pada kehidupan nyata tentang kejujuran. Kemudian peserta didik mengamati gambar-gambar tersebut. Nah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dengan bantuan lembar kerja, guru membimbing peserta didik merumuskan masalah. Kemudian guru membimbing peserta didik mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada. Kemudian menyajikan hasil karya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan apresiasi. Kemudian peserta didik lainnya memberikan tanggapan, sanggahan, dan paparan. Dan yang terakhir, evaluasi pemecahan masalah. Guru memberikan penguatan melalui penjelasan singkat tentang terkait hasil diskusi peserta didik. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Dan guru memberikan lembar evaluasi dalam bentuk LKPD untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Dan kegiatan yang terakhir adalah penutup. Jadi guru mengumpulkan laporan hasil diskusi kelompok secara tertulis dari masing-masing kelompok dan LKPD tadi. Kemudian guru memberikan penilaian, kemudian membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran dan memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan ditutup dengan membaca doa bersama-sama. Oke, sampai di situ, Ya, Pak. cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Khairunisa. Pertanyaan pertama, presentasinya bagus. Pertanyaan pertama adalah ketika menyusun RPP, teori belajar apa yang Ibu pakai saat sebelum yang mendasari Ibu untuk menyusun RPP? Teori belajar. Iya, teori belajar. Masih ingat nggak teori belajar waktu pendalaman materi kemarin? Iya, Pak. Di situ Betul. di situ saya memasukkan salah satunya teori belajar konstruktivisme, yaitu mengambil kesimpulan di akhir. Konstruktivis. Iya. Konstruktivistik, ya, mengambil kesimpulan di akhir. Oke, bagus. Mantap. Apa kesimpulannya apa? Kesimpulan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini apa? Kesimpulan yang diambil yaitu seperti reflective thinking, Pak. Jadi peserta didik merefleksi masalah-masalah yang terjadi di sekitar, bahkan pernah terjadi pada diri mereka. Mereka dengan mengetahui masalah-masalah itu, peserta didik dapat mengetahui apa-apa saja yang boleh dilakukan. Dalam hal ini adalah perilaku jujur, dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dan kalau misalnya sudah terlanjur dilakukan, maka solusi apa yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut. Solusi tentang apa? Tentang materinya, apa tentang pembelajarannya, atau tentang konsep praktek materinya? Tentang pembelajarannya, Pak, materinya. Ya, di sini kan perilaku jujur. Gitu. Tapi kalau reflective thinking itu hoax ya? Kenapa, Pak? Kalau reflective thinking itu sudah hoax ya? Iya, Pak. Nah, tapi RPP-nya kok masih lot? Yang hoax ini saya hanya di indikator pencapaian itu menganalisis pentingnya perilaku jujur. Oke. Konsep reflektif itu kalau dalam pembuatan evaluasi seperti apa, Bu? Kalau pembuatan evaluasinya seperti apa? Membuat evaluasinya itu? Berbentuk AKM begitu, Pak. Ini contohnya apa? Contoh satu nih. Contohnya mana LKPD ini? Tunggu ya, Pak, sebentar saya mau LKPD ya. Nah ini jadi di LKPD ini saya membuat
contoh soal ini ada kompetensi literasi. Bukan, ya kompetensi literasi. Jadi di sini saya menyajikan narasi. Kasus nih. Ya. Ini kasus. Isinya kasus. Kasus. Oh ya kasus ya, Pak. Oh iya kasus apa ngarang? Kasus apa ngarang? Kasus, ada juga yang kasus Pak untuk didiskusikan oleh peserta didik. Oke, ada ya, juga bagus. ya, Sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya. Terus ketika mengajar itu kan butuh perangkat pembelajaran berbasis teknologi. Iya, Pak. Yang Ibu pakai apa? Yang Ibu pakai? Ada PowerPoint dan video pembelajaran. Ada ya dari hasil penelitian atau apa tidak? Dari hasil penelitian ada juga saya cantumkan di RPP. Ini hasil penelitian. Itu. Ya, hasil penelitian tentang apa? Dari internet, Pak, tentang identifikasi tingkat kejujuran siswa sekolah dasar melalui gerobak kejujuran di Kota Semarang. Itu saya ambil dari internet. Pernah dengar kantin kejujuran apa tidak? Ya, pernah, Pak, pernah kantin kejujuran. Itu implementasi ya namanya ya. Ya. Oke, saya rasa cukup. Sekarang ngaji ya, Bu ya. Sekarang ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Terima kasih. Izinnya cukup. Silakan ditutup. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dan saya izin keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.